Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pembahasan kali ini kami akan membahas Attack on Titan lagi. Dalam anime Attack on Titan ada banyak hal yang menarik. Salah satunya ada dua karakter yang cukup memiliki kesamaan pada kisahnya, yaitu Eren dan Reiner. Kedua karakter ini cukuplah unik karena mereka memiliki banyak kemiripan. Pertama mulai dari mereka kecil yang lemah tapi memiliki tekad yang tinggi. Kedua adalah sifat dari mereka berdua yang sama. Ketiga adalah misi mereka juga sama, namun bedanya mereka terlahir di negara yang berbeda. Jadi pembahasan kali ini kami akan membahas apa perbedaan dari penyerangan Reiner dan Eren. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut perbedaan penyerangan Eren dan Reiner versi Efek Anime. Pertama, kita mulai dulu dari penyerangan Reiner ke Pulau Paradis. Rencana ini bermula dari pemerintahan Marley yang merencanakan untuk mengambil Founding Titan yang berada di Pulau Paradis. Nah, untuk itu mereka melatih beberapa anak-anak untuk menjadi pejuang. Yang nantinya, anak yang terpilih akan menjadi pewaris Titan selanjutnya. Singkat cerita, ada 4 anak yang telah terpilih menjadi pejuang. Mereka adalah Reiner si lemah, Bertolt si bijaksana, Marcel si cerdas, serta Annie si ambisius. Nah, setelah pemilihan yang sulit, akhirnya pemerintahan Marley telah memutuskannya. Yaitu Reiner menjadi Armor Titan, Marcel menjadi Joe Titan, Annie menjadi Female Titan, serta Bertolt yang menjadi Colossal Titan. Sebelum-sebelumnya masih ada 2 orang lain pengguna Titan Shifter lainnya. Orang itu yaitu Zeke sebagai Beast Titan dan Pickfinger sebagai Card Titan. Tapi mereka diberi misi khusus kepada pemerintah untuk melindungi negara Marley dari negara tetangga. Mengingat sekarang masih ada peperangan yang terjadi. Alhasil hanya mereka berempat saja yang dikirim ke Paradis untuk mengambil kekuatan Founding Titan. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka mulai masuk ke kawasan Paradis. Di saat itu, mereka mulai menyelidiki dan merencanakan bagaimana agar bisa masuk ke dalam dinding Paradis. Di sela-sela mengatur rencana dan istirahat, tiba-tiba ada Titan yang telah bangun di keadaan seperti itu. Dan seperti yang terlihat, mereka yang ketakutan hanya bisa diam saja. Lantaran untuk pertama kali mereka melihat Titan. Akibat hal itu, Marcel tewas dimakan oleh Titan tersebut setelah mencoba menyelamatkan Reiner. Atas kehilangan Marcel, mereka mulai kehilangan arah. Lantaran Marcel adalah orang yang cerdas. Namun hal tersebut tidak membuat Reiner menyerah. Alhasil ia yang akan mengatur rencana untuk menggantikan Marcel. Cerita bersingkat saat mereka mengatur rencana untuk menjebol dinding di Pulau Paradis. Dalam aksi pertama mereka berhasil sesuai dengan rencana. Bahkan dalam insiden itu banyak orang mati akibat perbuatan mereka. Dan hal itu juga membuat kebencian dari salah satu anak di sana yaitu Eren mulai bangkit. Nah, setelah rencana pertama berhasil, mereka bertiga menyelinap ke dalam dan menjadi warga di sana, dengan tujuan untuk mencari informasi dari keberadaan pengguna Founding Titan. 5 tahun kemudian, mereka mencoba masuk lebih dalam lagi, yaitu mereka masuk ke dalam pelatihan khusus untuk menjadi prajurit Pulau Paradis. Pada masa itu, mereka berhasil mendapatkan informasi beberapa dan senjata pasukan untuk mengalahkan Titan. Dan suatu hari, mereka baru mengetahui kalau ada orang yang bisa berubah menjadi Titan, tak lain adalah Eren. Mulai dari situ, mereka mulai mengawasi Eren, karena bisa jadi Eren adalah si pengguna Founding Titan. Nah, untuk itu, mereka merencanakan untuk menculik Eren. Tapi naasnya, malah Annie yang telah ditangkap oleh pasukan pengintai yang dibantu rencana cerdas dari Armin. Setelah kehilangan Annie, Reiner dan Bertolt cukup tertekan karena lagi-lagi mereka kehilangan temannya. Dan karena waktu yang cukup sedikit dan sudah mulai terpojok, akhirnya mereka dengan paksa membawa Eren. Namun lagi-lagi mereka tidak bisa membawanya, lantaran para pasukan pengintai tidak bisa membiarkannya. Apalagi, ternyata dugaan mereka benar, bahwa Eren adalah pengguna Founding Titan. Atas hal itu, rencana mereka gagal. Meskipun gagal menculik Eren, tapi Reiner dan Bertolt telah mendapatkan kembali salah satu Titan Shifter yang telah mati, yaitu Joe Titan, yang sekarang Joe Titan berada pada Ymir. Jadi wujud Titan yang memakan Marcel sebelumnya adalah Ymir.
Setelah itu Renner dan Bertolt berniat untuk pulang dan membawa Ymir kepada pemerintahan. Namun sebelum itu, tiba-tiba pemerintah Marley mengirim Zeke dan Pieck ke sana. Dengan tujuan untuk melihat kondisi dan keadaan dari 4 pejuang yang dikirim dahulu. Singkat cerita, Zeke dan Renner mencoba merencanakan lagi untuk menculik Eren lagi. Pada rencana kali ini, mereka akan bertaruh besar, yang mana mereka akan bertarung dengan Eren dan semua pasukan pengintai. Pada pertarungan tersebut, Zeke berhasil membunuh komandan tertinggi dan pasukan pengintai, yaitu Erwin. Namun pada akhirnya mereka tetap kalah, bahkan mereka kehilangan Bertolt di sana. Atas insiden itu, yang berhasil kembali ke Marley adalah 3 orang saja, yaitu Renner, Zeke, dan Pieck. Bukan berhenti begitu saja, Marley berniat untuk melakukan penyerangan kedua kepada Pulau Paradis. Misi mereka sudah jelas, yaitu untuk membawa Zeke kembali. Pada penyerangan kali ini, Renner dan Marley habis-habisan untuk menghancurkan Pulau Paradis. Bahkan mereka mengirim beberapa balon udara untuk menghancurkan Pulau Paradis. Namun kelompok Jaegeris berhasil mengimbanginya. Dalam pertempuran tersebut ada beberapa hal yang tak terduga, di mana Zeke dan bawahannya yaitu Yelena telah memulai pergerakannya, yang mana mereka berhasil membuat beberapa orang Paradis menjadi Titan. Dan dengan insiden itu, Jenderal Quetzadis akhirnya tewas. Namun dalam sisi Marley juga banyak yang menjadi korban, salah satunya adalah Colt dan Porco Galliard, di mana Colt mati akibat terkena efek dari perubahan Falco. Sementara Porco melindungi Falco dalam bahaya. Nah, itulah sedikit cerita mengenai penyerangan yang dilakukan oleh pihak Renner untuk menghancurkan Pulau Paradis. Setelah usai penyerangan dari Renner, baru kita mulai ke penyerangan dari Eren ke Pulau Marley. Nah, rencana penyerangan ke Marley bermula saat pasukan pengintai dan Eren mengetahui kalau musuh sebenarnya bukanlah Titan, melainkan orang-orang dari seberang yaitu bangsa Marley. Setelah mengetahui hal yang sebenarnya, mereka mencari cara agar bisa bebas. Dan secara tak terduganya, ada beberapa kelompok yang datang ke Marley untuk suatu investigasi. Tepatnya pada saat itu dimanfaatkan oleh Eren dan yang lain untuk menginterogasi mereka. Saat penginterogasian tersebut, mereka menemukan beberapa orang yang mengaku kalau mereka adalah mata-mata, yang mana mereka bertugas untuk mencari informasi mengenai Marley. Dan ternyata, kelompok itu adalah bawahan dari Zeke Yeager. Nah, pemimpin dari kelompok tersebut adalah Yelena. Di sini Yelena menjelaskan kalau Zeke sebenarnya juga berniat untuk menghancurkan bangsa Marley. Setelah mengetahui rencana tersebut, akhirnya para pasukan Eldia bersekutu dengan Yelena untuk mengetahui rencana dari Zeke lebih dalam. Usut punya usut, rencananya adalah rooming besar-besaran kepada Marley. Di saat di sana, Yelena juga mengajari cara membuat senjata dari luar pulau. Dan setelah beberapa lama di sana, sedikit demi sedikit Pulau Paradis sudah memiliki senjata yang cukup hebat. Itu terlihat dari beberapa hal baru yang ada di sana, mulai dari pelabuhan dan senjata udara. Namun suatu hari Eren pun tiba-tiba pergi sendiri ke Marley untuk menghancurkan semua umat di sana. Tapi tujuan utama dari Eren adalah untuk memakan salah satu Titan Shifter di sana, yaitu Lara Taibur. Dalam aksinya, Eren sendirian. Eren dengan mudah bisa masuk ke salah satu tempat di sana, di mana ia memanfaatkan peperangan yang terjadi di sana. Dan karena hal tersebut, ia pun menyelinap masuk sebagai prajurit yang terluka. Rencana kedua adalah ia memberikan surat kepada Zeke untuk mempersiapkan rencana untuk pengambilan kekuatan Warhammer Titan. Setelah rencana tersusun rapi, tak lama kemudian, Eren langsung berubah di hadapan Renner untuk membuatnya frustasi. Dan dengan hal itu, pertarungan besar di sana pun dimulai. Dan langsung ia pun dihadapkan oleh Warhammer Titan. Singkat cerita, bala bantuan dari pasukan pengintai datang. Dan itu membuat Eren yang sebelumnya terpojok oleh Warhammer Titan kembali bangkit. Singkat cerita, terjadi serangan besar di sana, di mana banyak korban yang berjatuhan di sana, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Jadi tak lain hampir sama saat Renner menjebol pertama kali dinding Paradis. Singkat cerita, akhirnya Eren bisa mengambil kekuatan dari Warhammer Titan. Sementara Armin berhasil menumbangkan pangkalan militer yang berada pada Marley dengan wujud Titan. Atas hal itu, Marley pun akhirnya kalah. Dan yang membuat mereka frustasi adalah kehilangan sosok hebat yaitu Zeke Yeager. Meskipun pada peperangan ini pasukan Eldia yang memenangkannya,
Tapi ada hal yang mengharukan di sana. Pertama mulai dari Sasha yang telah tewas akibat dibunuh oleh Gabi. Kedua adalah semua pasukan yang marah kepada Eren yang bertindak ceroboh. Atas kejadian yang dibuatnya, Eren pun akhirnya dipenjarakan sementara. Setelah berhasil membawa Eren dan Zeke pergi, pasukan pengintai pun akhirnya kembali ke Pulau Paradis. Di penyerangan kedua di sini, Eren berniat bergerak sendiri. Dan seperti yang terlihat, Eren akan menuntaskan misi terakhir dari ayahnya, yaitu untuk membuat bangsa Eldia bebas. Dan cara itu adalah membunuh semua orang yang berada di pulau seberang. Jadi bisa terlihat kalau Eren saat ini akan menggunakan kekuatan Founding Titan untuk mengendalikan World Titan yang sebelumnya tertidur selama belasan ribu tahun. Dan dengan kekuatan itu pula, Eren bisa dengan mudah mengalahkan senjata terkuat dari Marley. Kesimpulan pada penyerangan pertama, Reiner dan kawannya telah gagal. Sementara pada penyerangan Eren berhasil memenangkannya. Meskipun ia telah kehilangan beberapa temannya akibat ia terlalu gegabah. Di penyerangan kedua, pihak Reiner dan yang lain berhasil membuat Pulau Paradis terpojok. Jadi terlihat pada penyerangan kedua, pihak Reiner bisa dikatakan memenangkannya. Sedangkan pada penyerangan Eren kedua terlihat lebih mengerikan lagi. Karena terlihat kalau Eren bukan berniat untuk mengalahkan Reiner saja, tapi ia akan melawan seluruh dunia yang menentangnya. Jadi bisa disimpulkan kalau penyerangan kali ini adalah penyerangan terakhir dari Eren untuk melawan musuh. Di sini belum terlihat apakah usaha Eren untuk menghancurkan dunia itu akankah berhasil atau dihentikan. Jadi kalau mau tahu kelanjutannya, simak terus kelanjutan episode dan manganya. Nah, itulah perbedaan dari penyerangan Reiner dan Eren. Dari segi penyerangan mereka berdua, terlihat kalau mereka telah kehilangan beberapa orang berharga pada penyerangan tersebut. Namun mereka tidak menyerah untuk bisa membawa apa yang menurut mereka benar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.